Ini maaf nih Indri, pertanyaan gue satu nih. Sebenarnya seberapa penting sih arti? Lalu ada usaha apa nih? Nggak ada usaha sebetulnya. Terus apa yang diterusin? Kenapa sih lu nggak kayak gini dilapor Pak? Apa maksud lu? Ini kadang-kadang lu ngantuk kalau dilapor Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ponakan-ponakan Om Wen dimanapun kalian berada. Di episode ketiga kali ini, kita kedatangan bintang tamu yang sangat luar biasa sekali. 2 episode, alhamdulillah trending. Amin. Tapi sebenarnya kita nggak ngejar trending 6-8 ya. Kita trending 1 yang kita kejar. Dan feeling gua sih episode kali ini bakalan tembus nih di trending 1. Karena kita sudah kedatangan Ucok Baba. Bukan dong. Kita kedatangan Andre Taulani. Ini yang request bintang tamu Om Wen episode hari ini tuh banyak banget, ya kan? Dan banyak tuh yang minta maaf. Maya, minta maaf. Ya minta maaf, enggak banyak yang nyebut nama lu, Andre. Oh ya, sebut namaku jika kau rindukan aku. Apa? Aku akan datang. Akhirnya aku datang kemarin. Keren. Terima kasih udah nonton episode kali ini. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi. Komedi sederhana seorang Andre Taulani. Tapi langsung aja nih. Ini Andre nih suka ngumpulin orang, di kontennya kolaborasi, sama prediksi, terus tiba-tiba main volley sama Vindes gitu. Ini maaf nih Andre, pertanyaan gue satu nih. Sebenarnya seberapa penting sih arti Tono buat lo? Awalnya openingnya udah enak. Wah, ngumpulin orang, prediksi segala. Ujung-ujungnya ke Tono. Lah iya, berarti menurut lu Tono nggak penting? Penting. Tapi kan nggak ada hubungannya dengan pertanyaan lu di awal. Berarti dia nggak penting. Sementara orang. Menurut gua dia orang yang penting, Wen. Seberapa penting dia buat lo? Penting banget sih. Tapi nggak penting buat gua untuk gua bahas di sini ya. Makanya lu nggak usah nanya. Ya udah. Kenapa lu masih menyibukkan waktu lu untuk ngumpul? Basicnya karena gue tuh kan dulu ketua ormas. Jadi gue tuh sering ngumpulin massa gitu, sering ngumpulin. Jadi gue seneng karena gini Wen, itu kan mengumpulkan itu kan sebenarnya bukan karena. Nggak, lu senengnya ngumpulin orang apa ngumpulin duitnya dari situ? Ngumpulin orang, cuman berdampak dengan duitnya. Enggak. Jadi kayak sebetulnya kan itu sebenarnya hubungan dengan konten gua. Kan Taulani TV kan juga sama lah kayak rumah produksi yang lain, platform-platform yang lain. Harus ada terus konten karena kan itu untuk membiayai karyawan-karyawan Taulani TV. Satu itu, terus yang kedua juga sebetulnya itu untuk mengembangkan program-program yang mungkin tidak bisa lihat di TV gitu. Seperti prediksi ya kan, atau mungkin anak gua Kenzi atau kayak Inyong. Maka udah ada nama program YKJ, Yuk Kita Jajan. Nah, itu gua memberikan ruang kepada mereka-mereka agar bisa berkembang gitu. Ada Inyong di situ, Umi, kadang-kadang Tono juga. Nah, Tono di situ tuh gua perbudak gitu. Tapi lu bayar kan, Tono lu bayar kan? Gua kasih kesempatan buat Tono untuk bisa berkembang. Tapi lu bayar Tono? Gue bayar, gue profesional kan di situ kan. Itu dia 30.000 sekali. Tapi kan dia makan. Lu pikir makan restoran itu nggak bayar? Lah bukannya itu sistemnya barter? Barter, tapi gue bilang sama mereka bayar. Gila lo nggak mau ruginya lo. Lu nggak mau rugi sama sekali. Tapi bagus lah. Maksudnya sebenarnya artinya lu menggunakan platformmu untuk hal baik. Lu nggak cuma nge-push diri lu kan, betul. Tapi juga lu ngasih kesempatan buat orang-orang. Benar. Ya itu sebetulnya untuk jadi kayak company profile kita lah. Kayak album kita sendiri kan. Betul. Satu saat itu kan jadi kenang-kenang. Kayak misalnya nih gue ngelihat Lova, Kenzi, Dio zaman dulu kecil-kecil, gue nonton ulang lagi tuh di YouTube gue. Ada, wah zaman dulu kamu. Jadi ada file yang bisa kita simpan. Betul. Gitu. Tapi lu nggak monetize yang kalau buat keluarga?
Itu akhirnya sekarang jadi channelnya Kenzi. Dulu kan itu channel gua, terus akhirnya sekarang jadi namanya Kenzi Taulani Channel. Jadi semua about my family ada di sana. Dan sekarang gitu. Kenzi juga udah mulai merambah kan? Udah mulai. Udah mijit, terus apa lagi dia? Nggak, maksudnya mijit ini touch di handphone untuk meriksa saldo. Oh iya, kan dia udah ada kerjaan sekarang. Bener. Karena udah dia kan ada host, dia jadi host kan? Jadi host, ada di beberapa acara. Betul. Gitu. Terus kemudian dia pernah beberapa kali jadi bintang tamu. Terus kemana abis main film juga. Wah, gitu. Keren. Kalau gue tanya waktu Ken, kamu bang pengen nerusin cita-cita papa ya? Aku pengen lebih dari papa. Keren. Kamu pengen jadi apa? Kepala gudang. Gitu. Kepala gitu. Oh, betul. Gak apa-apa. Nggak serius. Lu pernah gak sih ngomong heart to heart sama anak-anak lo gitu? Oh, pernah. Kalau misalkan mereka tuh sebenarnya maunya apa, dia maunya apa, kayak Kenzi maunya apa, Lova maunya apa. Kalau Kenzi memang kayaknya sih yang bakal nerusin gue ya, karena dia udah bertekad bahwa aku pengen kayak papa. Kamu pengen jadi pemain film, penyanyi atau host? Aku pengen semuanya bisa kayak papa, dia bilang. Keren. Oh ya udah kalau gitu, tapi tetap sekolah yang utama ya, karena saat ini kewajiban kamu adalah sekolah. Selesaikan basicnya, kamu sekolah itu selesaikan. Setelah itu secara akademis kan dia harus selesai. Setelah itu kalau memang kamu mau serius di hobi kamu jadi seorang entertain, dia boleh, nggak apa-apa. Yang penting sekolahnya selesai dulu. Nah yang dua itu Lova dan. Nah kalau Dio kayaknya lebih ke bisnis dia. Dia pengen meneruskan usaha gua, dia bilang gitu. Lalu ada usaha apa deh? Nggak ada usaha sebetulnya. Terus apa yang diterusin? Ngapain? Orang nggak ada usaha apa yang diterusin? Makanya kadang-kadang dia bingung juga tuh. Iya. Kalau emang nggak ada usaha yang mau diterusin, lebih baik anak lu jangan berusaha tapi berdoa. Berusaha dan berdoa. Tapi memang dia bilang kan, ya papa kan punya Taulani TV. Papa kemudian mengembangkan Taulani TV ini menjadi sebuah rumah produksi atau entertain lah ya. Iya. Yang nanti satu saat misalnya ini berkembang, amin insya Allah. Amin. Ya ada Dio yang terusin di belakang layarnya. Gitu. Ya bukan hanya di Taulani TV, mungkin dengan bisnis yang lain. Ya, dia lebih ke arah sana kalau nah, Dio. Lova belum kelihatan nih sementara ini. Lah terus kemana dia? Ada deh. Kaget gue. Iya. Bukan orang yang nggak ada. Iya. Gua pernah nanya sama Lova. Lova, apa papa lihat nih kayaknya kamu menjadi apa sih cita-citanya kalau udah gede? Dia pengen jadi dokter kecantikan. Oh. Gitu. Kalau dulu kan dokter hewan, dokter umum, dokter kandungan. Tapi memang sekarang makin banyak juga orang-orang yang ngambil spesialisasi dokter kecantikan. Skincare. Iya, skincare. Gitu. Kalau skincare itu berarti kulitnya nakutin, Bre. Skincare. Aku jadi skincare nih. Iya, dia bilang gitu. Cita-cita dia pengen jadi dokter kecantikan. Oh bagus, nggak apa-apa gue bilang. Perempuan banget. Ya sementara itulah anak-anak gua gitu. Iya. Kalau dua kan udah jelas nih, maksudnya kalau lihat maaf sebelumnya dari 3 anak lo kan yang sering banget muncul itu Kenzi nomor 1, kedua Dio, yang ketiga Lova. Lova memang nggak mau terlalu kelihatan dulu gitu, karena dia mau bikin surprise. Anaknya pemalu memang dia. Iya. Dia pemalu. Dia nunggu waktu terus mau ngomong sama bapaknya gini, "Pa, aku bukan anakmu." Anak gua. Ada aktenya semua lengkap ada. Ya lagi ya dulu bikin surprise. Maksudnya kan, mungkin dia belum terlalu mau tampil. Karena gue lihat Lova juga maksudnya girly ya. Iya, dia tuh kayak banget. Malu-malu masih gitu. Begitu. Padahal dulu kecilnya mah periang banget. Terus di TikTok tuh kalau waktu kecil kan sering banget, tapi sekarang udah mulai agak dewasa, jadi mungkin kayaknya dia udah mulai agak-agak privacy lah gitu. Tapi kan ini lu punya anak cewek dari. Artinya kan tingkat protektif lu kan akan berbeda nih antara lu punya anak cowok sama punya anak cewek. Betul. Menurut lu? Memang sih lu akan seprotektif apa sama Lova? Jujur aja gue sekarang ini lagi masa-masa gue kayak bukan jauh ya, kayak kehilangan Lova yang dulu gitu. Dulu kan Lova tuh kalau setiap gue mau berangkat atau mau gue pulang tuh gue ciumin, gue peluk-peluk tuh masih mau. Sekarang udah nggak mau. Sekarang masih deh, sorry deh. 13. Oh iya. Jadi udah agak-agak mesti gitu-gitu terus. Kalau misalnya di rumah tuh dia di kamar terus. Ya gue nggak bisa ganggu. Mungkin ini udah mulai gede, udah mulai teenager. Jadi butuh privacy yang
harus dijaga sama dia. Ya gue menghormati itulah gitu. Cuma kadang-kadang gue kayak, ini kan dulu anak kecil yang gue peluk-peluk gitu. Sekarang kayaknya udah agak menjaga jarak nih. Tapi ya sudahlah, mungkin itulah perkembangan anak ya. Sudah waktunya juga. Tapi gue tetap ngejagain. Gue sampai dalam hati gue gini, Lova ini harus gue kawal, gue pantau terus. Gue takut juga kan dengan pergaulan yang saat ini sekarang. Tapi gue insya Allah memberikan kepercayaan kepada dia. Dia bisa untuk menjaga nama baik dia terutama dan keluarganya gitu. Tapi lu sekarang nih pernah ada masa misalkan ketika lu mau cium dia terus dia menolak pernah? Pernah, apalagi kalau ada teman-temannya. Gitu. Akhirnya pernah gue mau cium temennya. Cuman apa? Gitu karena kan dia tolak gitu. Pas dia di rumah, gue bilang, wah gue hilaf. Ya itu mungkin karena malu aja kan. Iya karena malu aja. Lu nya nggak tahu malu kan. Tapi lu kalau sampai didorong pernah? Maksudnya pengen nyium terus lu didorong dia enggak didorong gitu enggak pernah. Nah, gue pernah, Andre. Oh, pernah. Makanya maksud gue kan semua memang iya. Ada anak lu yang cewek umur berapa sekarang? Enggak, yang waktu itu gue mau cium supir gua. Nah, dia kan jangan lu. Itu supir lu, gua pikir anak lu. Jadi kaget aja. Anak lu. Iya, kita sama-sama punya anak cewek. Iya, anak lu umur 13, kan? anak gua umur 12. Oh, sama. Iya. Kalau yang cowok kelahiran berapa anak lu? 2000 berapa? Terserah anak gua, dia mulai maksudnya kelahiran berapa? Gua nanya 2011. Sama 2011 juga. Gua bulan Oktober. Ya berarti 12 tahun. 12 ya? 12. Oh iya 12 deh, 12 tahun. Berarti seusia anak kita. Sama. Jadi kalau anak gue yang cowok gue anterin, masih gue mau cium. Terus kalau misalkan kayak ketemu sama teman-temannya gitu, ya ketawa-ketawa doang cie gitu. Tapi kalau yang cewek tuh udah sama berarti kita ya. Dia udah punya dunia sendiri. Iya, betul itu dia. Pas gua cek dunianya apa sih, Kak? Dunia dalam berita. Wah, tentang berita semua. Berita semua tuh. Iya. Ya artinya dia sekarang udah berkutat, apalagi sekarang anak lu udah pegang handphone. Udah. Umur berapa, Andre? Kalau gua boleh tahu anak-anak lu. SD udah ya. Udah dari SD udah ya. SD kelas 6 tuh udah. Pertimbangan lu kasih anak lu tuh pegang gadget? Ya abang-abangnya pegang, masa dia enggak. Kan kadang-kadang kan namanya anak kan suka ngiri-ngirian kan, masa abangnya dikasih aku enggak gitu kan. Ya akhirnya mungkin juga di saat sekarang ini kan anak-anak banyak belajar dari gadget. Khawatir sih kadang-kadang bisa takutnya gitu ya. Tapi lagi-lagi susah sih kita mau memprotek mereka untuk tidak menggunakan gadget tuh nggak mungkin. Ya sekarang cuman caranya adalah memberikan mereka nasihat aja. Pandangan terus, jangan sampai bosan-bosan. Masa sih nggak nyantol di pikirannya kan gitu ya. Ya itu aja sih, sama berikan kepercayaan deh ke mereka. Oh jadi sama ya anak cewek juga gitu ya, lu juga gitu sama. Ya? Itu udah diajak nonton bareng aja udah nggak mau. Bener. Dia udah sibuk sama temen-temennya. Lu gitu ada temen-temennya janjian gitu dia? Oh iya. Kalau playdate belum. Kebetulan anak gue jauh lebih malu daripada anak lu. Jadi dia kalau playdate temen dia aja cuma sedikit. Dan gue selalu ngomong sama dia, perbanyak temen. Iya. Karena dengan lu perbanyak temen, artinya lu punya banyak keran-keran untuk minjem duit. Nggak artinya kan ngebangun link gitu. Ngebangun link maksudnya ngebangun pertemanan kita. Iya, silaturahmi benar. Ya kasusnya sama. Nah, tapi kan lu sebagai seorang komedian, orang lihat lu lucu gitu kan. Bagaimana lu mengaplikasikan itu ke rumah pada saat lu harus tegas sebagai seorang ayah? Itulah memang kadang-kadang yang bikin nggak usah nunduk. Anak-anak gue tahu kalau gue tuh orang yang tegas, orang yang galak juga mungkin menurut anak-anak gue. Karena gue ketika menasihati mereka tuh, mereka nggak menganggap gue sedang berkomedi atau ngelucu. Jadi memang gue serius banget gitu loh. Apalagi kalau itu persoalan tentang attitude, perilaku, lalu kemudian kewajiban, tanggung jawab, itu gue serius banget. Tapi ada waktu-waktu juga gue bercanda. Jadi gini, ketika teman-temannya datang ke rumah, tapi teman-temannya tuh sama gue nggak ngerasa sungkan, nggak ngerasa canggung, tapi tetap respect, tetap segan gitu. Karena dia tahu kalau bapaknya ini kan seorang komedian, tapi ketika di rumah dia kayak ada tetap hormat gitu. Iya, itu harus kita didik anak-anak kita seperti itu. Kan kadang-kadang ada yang kebablasan juga kan. Bukan terlalu santai ya, artinya terlalu friendly. Memang anak-anak seusia kayak Kenzi dia tuh memang harus kita sebagai teman. Sebagai teman, betul. Bukan lagi merintah dan segala macam gitu loh. Benar. Sebagai teman untuk mendengarkan cerita, ngobrol
Sehingga anak-anak kita mau cerita apapun dan mau jujur tentang apapun gitu. Nah ini anak gue si Dio ini udah mau 17 tahun besok bulan November. Shoot 7 Up. Jadi ini ya maksudnya Shoot 17 dong. Maksudnya naik 17 gitu ya. 7 Up. Jadi ini yang bikin gua deg-degan. Gua kangen lo kalau kayak gini. Kenapa sih lo nggak kayak gini dilapor Pak? Apa maksud lu? Ini kadang-kadang lu ngantuk kalau dilapor Pak. Kayak gini nih asik nih. Itu dilapor Pak kan cuma gaya-gayain ngantuk doang. Padahal parah banget ngantuk. Ntar kita bahas itu ya, Ini menarik buat gua, menurut gua. Tapi ini kita bahas dulu masalah Dio. Dio 17 tahun. Iya. Udah bisa bawa mobil. Dia ada satu mobil gue di rumah yang warna merah MR2 itu. Ya, dia suka banget kan. Pak, buat aku ya Pak. Dia cecer terus dari mulai tahun lalu tuh. Gue bilang enggak, itu punya papa. Ya tapi kan aku ulang tahun Pak, itu nanti kasih aku aja. Papa kan mobilnya udah banyak kan. Ya tetap aja mau banyak itu mobil papa. Nanti kalau kamu udah cari duit sendiri, mobil lo itu baru. Oke. Lah kan teman-teman aku dibeliin mobil sama papanya. Terserah, kalau papa mah enggak. Tapi aku boleh pakai kan? Boleh. Kalau pakai boleh, tapi bukan buat kamu. Berarti lu nggak manjain anak-anak lu, Andre? Alhamdulillah enggak. Dan gue bersyukurnya lagi ya, anak-anak gue di usia yang remaja seperti ini malah banyakan di rumah. Tapi teman-temannya diajak ke rumah. Jadi gue bikin Papalova itu jadi tempat base campnya teman-teman gue. Sediain biliar, studio band. Jadi teman-teman diajak ke rumah. Itu gue malah lebih suka. Jadi mereka nggak keluar-keluar. Dan lu lebih aman. Iya. Kontrolnya lebih gampang. Ini akan gue contoh, Andre. Berarti kalau anak-anak gue ngumpul, Kauki ngumpul sama temen-temennya, gue akan suruh ke Papalova. Gak usah, itu beda. Ya. Itu beda urusan sama saya. Oh iya. Beda. Boleh ya? Lu bikin sendiri dong di sini. Oh iya, sorry. Gue kirain tempat lu bikin tempat di sini yang keren, alatnya dari gue. Nyewa. Nah, gue rencana mau jual alat gue. Dre, ini anak-anak. Enggak, gua masih mau nyambung obrolan masalah bagaimana lu memanjakan atau tidak memanjakan anak-anak lu. Karena buat beberapa orang tua, apalagi ketika lu berkecukupan, artinya kan, apalagi lu dulu misalkan lu nggak berkecukupan, terus akhirnya tiba-tiba lu berkecukupan, lu nggak pengen itu terjadi sama anak-anak lu. Jadi lu ada orang tua yang ngajarin untuk lu survive dulu. Lu kalau lu tahu gimana caranya mau punya mobil, lu harus usaha untuk beli mobil, kasarnya gitu. Betul. Tapi ada juga yang pikir, lah gua pernah ngerasain susah, gua nggak mau anak gua juga susah. Nah, lu masuk kemana nih, Indra? Sebetulnya gini, kita orang tua mana sih yang kalau udah punya rezeki, punya duit, nggak memberikan kepada anak ya kan? Tapi makanya tadi gue berusaha gini, bahasanya adalah, lu pengen mobil, oke boleh, nih ada gue punya mobil, pakai. Tapi ini bukan buat lu, pakai aja dulu. Karena bahasa kalau buat itu tadi, jadi dia kayak seolah-olah dikasih, tapi nanti kalau lu udah punya usaha sendiri, lu beli baru itu punya lu. Kalau sekarang lu pinjam aja, pakai aja. Bahasanya sih gitu kalau gua. Itu mengajarkan mereka bahwa oh ini bukan punya gua, nanti satu saat kalau gua udah beli sendiri baru. Gua bilang sama anak-anak gua, mobil, rumah, walaupun papa bisa beliin kamu, tapi papa nggak beliin. Itu biar lu usaha sendiri. Lu cari dari keringat lu sendiri, baru itu punya lu. Tapi kalau soal pendidikan, lu mau kuliah seberapa mahal, usahain. Karena itu buat pendidikan lu. Tapi kalau buat mobil, rumah, lu cari dulu sendiri. Itu buat usaha lu. Lah ya? Iya. Gue gitu bilang ke mereka. Walaupun di belakang sih gue nyiapin juga sih. Tapi gue gak ngomong-ngomong ke mereka gitu. Ya biar gimana pun gue tetap harus mempersiapkan buat mereka lah satu-satu gitu. Nah, berhubungan dengan pendidikan nih. Lu bilang kan pendidikan penting buat anak-anak. Tapi kan kasarnya anak-anak lu sudah ada beberapa orang yang menunjukkan minatnya ke dunia entertain, terutama Kenzi misalkan gitu ya. Ketika suatu saat, oke sekarang masih bisa diatur lah, waktunya sekolah, waktunya untuk main syuting, main dan segala macamnya. Kalau misalkan tiba-tiba tawaran semakin banyak, Dre, dan itu berbenturan dengan pendidikan dia, itu gimana? Gue tetap gue larang, Bukan itu sepatunya. Salah, bukan itu. Mau kondangan gue pakai itu. Nah, colong. Katanya tadi suruh ambil sepatu biar ganteng, coba bapak cepet dulu. Bukan yang ini sepatunya. Saya nungguin udah lama nih Pak, supirnya balik lagi sampai. Katanya sih apaan sih, udah bukan yang ini. Gue bilang sepatunya bukan yang ini, sepatu. Ya kagak pantas, Ton. Ini udah anak muda banget. Tahu lu gue mau kondangan gue pakai begini. Iya.
Lu ngerti nggak sepatu Keds? Yang ada tanda panahnya? Pak, adanya bintang, Pak. Lu ngerti nggak tanda panah? Ada tanda panahnya, ada bintang tuh. Yang tanda panah ada nggak? Ada itu Google Map, Pak. Hah? Google Map kan lurus terus tanda panah. Bukan. Ini ngomong apa sih orang ini tiba-tiba? Google Map katanya tanda panah Google Map. Bukan yang ini yang tanda panah. Habis nih durasi sama lu, Ton. Cuma sepatu doang. Nah, ini yang gue bilang insert. Jadi kita masukin Tono. Ini sebetulnya kesempatan buat dia. Jadi gue latih dia untuk memberikan jokes tuh lewat masukan-masukan kayak gini. Oh. Tapi nggak lucu juga kan? Percuma. Lucu tadi seru. Seperti itu, kayak gitu. Balik lagi. Apa arti Tono buat lo? Enggak. Jadi melenceng. Nah, itu apa? Itu nanti. Ya, itu nanti. Ini nanti. pendidikan. Berbenturan tiba-tiba sama pekerjaan anak-anak. Gua tetap anak-anak gua harus fokus selesaikan sekolahnya. Kalau anak lu maunya syuting? Enggak, gua larang. Udah banyak kan nawarin dia main film, tapi ganggu waktu sekolah dia. Enggak, gua bilang. Boleh syuting setelah dia pulang sekolah. Gua mah sakel-sakel aja juga bilang. Dia belum perlu kok. Yeah. Buat apa dari situ cari duit? Gua masih bisa ngebiayain. Yeah. Nanti lu selesai kuliah, lu selesai sekolah, minimal lu selesai sekolah SMA deh. Kan gitu kan. Biasanya anak kalau udah usia 17 tahun berarti kita mengawal dia itu sudah sampai situ aja. Karena 17 ke atas biasanya dia mulai nyari jati diri tuh. Udah mulai bisa mandiri. Kan orang banyak yang bilang juga kan akhir balik itu ketika umur 17 tahun ya kita udah bisa melepas dia kan. Betul. Gitu. Jadi paling penting akademisnya lu selesaikan dulu. Gitu. Ini dia. Mana tanda panahnya, Pak? Nih. Kok tanda panahnya cuma 2 sih? Lu mau berapa banyak? Harusnya 4, Bang. Biar adil gitu, Pak. Kesana kemari, utara. Masih aja ngeyel. Langsung dicabut dari kakinya. Masih aja ngeyel dibilang. Pakai ngelawan lagi dikasih tahu. Lu pakai sarung, Dre? Hah? Kaki. Oh, panjang banget. Tolong kasih Tono. Ngapain lu pakai kaos kaki doang? Apa-apa biar keren aja gini kan. Terus ngapain? Si Tono mondar-mandir. Allahu Akbar. Kaos kakinya doang ada di sepatu panah. Iya, malah bagusan. Iya, malah bagusan gini ya. Lebih keren kan. Kita ikutin aja deh. Dio pengen minta mobil sama lu. Sementara lu kan terkenal apa ya? Pelit. Enggak. Kalau itu bukan terkenal, orang tahu. Enggak, maksud gua, lu kan koleksi mobil banyak, ya kan? Koleksi mobil banyak. Lu tuh sebenarnya kolektor apa penjual sih, Andre? To be honest. Karena kan berapa kali gue lihat, misalkan lu dapat mobil ini, terus nggak lama kemudian gue tanya, misalkan mobilnya udah nggak ada, udah dijual. Sebenarnya lu kolektor atau penjual sih? Gini, kalau gue seneng mobil itu, ya senang beli gitu maksudnya, tapi yang ada nilai investasinya. Oke. Gitu. Jadi nggak semua mobil gue beli itu terus jadi bertumpu, nggak. Gue beli ini mobil memang ke depan pasti harganya naik. Gitu. Jadi bukan jual beli mobil. Kalau jual beli mobil kan perputarannya harus cepat. Yeah. Beli sekarang kalau bisa besok harus kejual lagi. Yeah. Tapi kalau mobil gue kan nggak gitu. Mobil itu mobil hobi. Yeah. Yang gue beli memang karena gue seneng modelnya dan ini mobil rare, mobil langka dan ini pasti harganya naik. Dan itu udah kebukti, Wen. Jadi gue beli, setahun gue pakai, malah kadang-kadang nggak nyampe setahun, 3-4 bulan karena barang nggak ada. Jadi orang nyari kan, begitu tahu berapa Andre, gue sebut aja harganya berapa, suka-suka gue. Dibeli. Ya gue lepas. Nah kalau orang yang berlebihan sih pasti udah nangkep tuh yang gitu-gitu tuh, langka beli. Karena pasti berebut nyari lagi, begitu udah mau nyari orang mau beli lagi, kita bisa, harganya kita bisa naikin. Iya kan? Kita minum dulu lah. Ih, keren banget. Ada tempat minum di sini. Ini mah tempat apa aja nih? Wih, gila canggih juga ya. Gak usah ditarik sampai pun. Om Wen, coba kan Om Wen nih. Ini Om Wen ini terinspirasi dari On Wen Pahalayum Om Bimba. Om Wen, emang nih konten lu ini kayaknya harus lu maintenance. Iya. Thank you, Dre. Bagus ini, keren. Bagus, Dre. Jarang loh ada yang bisa deep talk kayak begini. Gue mana pernah ngomong-ngomong sedalam ini di tempat-tempat lain. Gak ada, lu doang ini. Masa sih?
Lo cek aja, di Raffi ada, di Gilang berarti ada. Itu ada gitu kan. Ini bapak lu Ambon. Yes. Ibu Batak. Bapak gua marganya Haumahu, ibu gua Hasibuan. Itu kenapa akhirnya lu seneng banget nyanyi? Iya mungkin kan waktu dari kecil itu bapak gua memang suka ngeband. Kan kalau Ambon kan suara-suaranya pasti bagus mayoritas. Batak kan. juga sama. Batak juga sama. Gitu. Mungkin gua ada darah dari situ kali ya. Oke. Mungkin seneng nyanyinya dari Ambonnya, nyiptain lagunya dari Batak ya, betul gak sih? Mungkin juga begitu. Orang Batak tuh seneng nyiptain lagu dadakan ya, Andre? Enggak juga sih, kadang-kadang. Nah, kalau lu seneng nyiptain lagu dadakan tuh keturunan siapa, Andre? Nggak ada kayaknya, kalau itu memang improvisasi aja. Improvisasi aja, betul. Tapi keren loh, setiap nyiptain lagu banyak yang cuman sepenggal gitu aja, Wen. Tapi kan ada jadi karya. Satu contoh bulan. Nah, kalau video klipnya nggak ada tono sih menurutku bagus tuh. Iya. Dede masih oke lah ya, Dede masih oke. Nanti lah gue keluarin lagi album yang berikutnya. Wah keren. Bulan 2. Februari. Ya. Enggak, lu tahu bakat lu sebagai seorang yang bisa nyanyi tuh di usia berapa? Waktu SMP. Dari SMP? Jadi SMP tuh kita bikin band di sekolah karena gue seneng ngeliat waktu itu God Bless manggung, terus Club Project gitu. Gue suka, kok kayaknya kalau ngeband keren juga, karena waktu itu kalau anak sekolah ngeband tuh di cewek-cewek tuh ada nilai plus tersendiri kan. Akhirnya gue bikin band lah di SMP. Apa, Slogi namanya? Bukan, Slogi itu waktu SMA. Oh, SMP nama band lo? Selepetan. Apa bukan namanya, masih serabutan lah, masih main-main aja di studio. Lah kalau mau latihan di studio nulisnya apa? Band SMP 89 gitu. Oh, oke. Ya udah gue main lah di situ, gue main bass. Oke. Lagunya God Bless. Dong 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 dong. Ku kejar prestasi itu gitu kan. Begitu masuk ref nggak bisa. Cuma depannya doang. Baru belajar. Tapi itu hal yang biasa kali ya. Kan kadang-kadang ngaco udah. Iya. Gua aja bangga tuh kalau misalkan udah bisa mainin intronya Nirvana yang deng 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 deng. Habis itu udah diem aja. Karena bisa cuma itu. Tapi itu udah bangga kalau buat anak SMP. Begitu masuk SMA baru lebih serius lagi. Nah SMA inilah baru mulai ikut festival band. Gue main drum pada waktu itu. Main drum? Main drum. Sebelumnya bass, terus lu mutusin main drum? Main drum. Makanya gue semua instrumen musik gue bisa mainin. Tidak jago tapi bisa main. Main festival menang. Wah pokoknya kita menang terus. Akhirnya jadi kita percaya diri, bikinlah demo lagu Stinky itu. Masukin ke perusahaan-perusahaan rekaman. Demo baru diterima tahun 95. Nah begitu masuk rekaman, produser lihat, Andre jangan di drum, di vokal aja. Kok bisa? Ya mungkin menurut mereka good looking lah gitu. Lah gini. Sorry. Good looking, tapi kan orang itu harus bisa harus dengerin dulu minimal lu pernah nyanyi. Iya, gue nyanyi, dites juga gue dites nyanyi. Gitu, akhirnya tukar tempat, vokalisnya jadi drummernya gue jadi vokalis. Ya akhirnya sepakat semua, berubahlah formasi itu, kita rekaman. Begitu albumnya rilis, drummer gue mengundurkan diri. Akhirnya ya udah, kita berempat lah rilis Stinky meledak, gitu. Drummernya. Albumnya drummer gue akhirnya mengundurkan diri gitu. Itulah. Masuklah si Edi tuh yang sekarang sama Stinky sampai terusan sampai sekarang tuh. Nah itu penggantinya Edi itu. Edi itu masuk setelah album Stinky Mungkinkah rilis. Kenapa tercetus nama Stinky, Andre? Jadi waktu Stinky kan bau, Andre. Waktu itu bukan artinya bukan bau. Buat kita tuh Stinky artinya satu pikiran. Stinking. Oh gitu. Satu pikiran. Semudah itu. Iya, makanya. Stinking. Oh, awalnya stinking. Iya. Satu pemikiran. Gitu. Stinky. Oke. Gue pikir kan ada juga luar negeri kan sting. Bau. Stinky itu bau. Kalau luar negeri itu artinya bau. Iya, enggak, sting tuh kayak apa namanya? Menyengat. Nah, itu juga. Jadi bisa diartikan kita menyengat para pendengar Indonesia untuk membeli album kita. Gue pikir
Artinya sebenarnya baunya nyengat deh. Iya, baunya menyengat sehingga orang-orang akhirnya membeli album kita. Betul. Bau apa sih ini? Bau apa sih ini gitu kan? Baunya stinky. Baunya stinky, gitu. Lu nyangka gak lagu Mungkinkah sama sekali enggak bakal jadi lagu apa ya? Hits gitu ya? Hits dan sampai sekarang. Sebetulnya dulu lagunya bukan itu yang kita jagoin. Kita punya lagu ngebeat yang kita harapkan itu yang dikeluarin. Lagu apa deh? Judulnya kalau nggak salah itu Hampa. Oh sekarang dinyanyikan sama Ari Lasso. Judulnya memang sama Hampa. Oke. Tapi bukan berarti Ari Lasso jiplak karya lo. Enggak beda Hampa. Kalau gua kan ini hamparan luas. Akhirnya dipendekin jadi Hampa. Itu nggak jadi dikeluarin. Oh nggak jadi? Nggak jadi keluarin. Malah produser gue milihnya sih Mungkinkah. Kita sempat lemes. Ya lagunya yang slow lagi dijadiin jagoan gitu. Oh. Tapi ya sudahlah, namanya kita pemain band baru, kita ngikutin produser aja deh. Ternyata feelingnya produser tuh lebih hebat. Betul. Betul. Meledak 1 juta kopi tahun 98. Lah, lu ngeband apa dagang sih? Maksudnya kasetnya. Oh, meledak 1 juta kopi, Wen. Iya. Band paling laris. Dewa 19 aja kalah penjualannya. Dulu kalau kita laku 75.000 kopi aja, itu udah dibilang bagus hits. Penjualan. Iya, hits. Oh. Jadi kalau laku 100.000 apalagi top. Nah Dewa tuh 500.000, berarti kan top banget kan lagu Dewa. Tapi Sticky 1 juta penjualan. Selain Mungkinkah sebenarnya ada lagu lagi. Yang kedua album Jangan Tutup Dirimu. Nah itu Jangan Tutup Dirimu itu terjual 600.000 kopi, itu juga meledak. Album ketiga Rindu Untuk Dia. Itu juga lakunya 400.000. Jadi tiap album makin turun. 1 juta, album kedua 600, album ketiga 400, album keempat 200.000. Kalau dipikir-pikir lagu Mungkinkah tuh simple banget, tapi kok bisa meledak gitu loh. Ahmad Dhani aja pernah bilang kan, waktu gue manggung di JIS sama dia, lagu jelek begini kok bisa meledak ya, dia bilang. Tapi ternyata begitu didengar-dengar lagi, memang ada arwahnya yang bikin itu lagu enak. Ada semacam, ada ruhnya tuh aura, kerasa. Iya ruhnya. Lagu tuh ternyata memang begitu. Yang nyiptain siapa nih? Irwan sama Endang. Itu pemain pianonya, Wen. Itu spesialis kita datengin dari tempat kursus. Jadi kebetulan di dekat rumah tuh ada orang guru piano. Kita panggil, isi dong nih lagu Stinky. Mau 150.000 waktu itu bayaran. Enggak serius deh. Serius? Mas Luki namanya. Oh iya? Iya. Lah lu gak ada keyboardis pada saat itu? Gak ada, emang kita formasinya gak ada keyboard. Tapi kan musik teng deng deng. Itu Mas Luki yang main tuh. Wah jago dia main pianonya. Tadi gue mau panggil Kak Nunu. Kak Nunu gitu kan, Kak Nunu. Kak Nunu belum ada waktu. Yang ditelepon Kak Nunu. Iya. Yang datang Kaseto lagi. Hai Andre. Andre. Apa yang aku bisa bantu? Parkur. Kaseto, sehat selalu. Sehat selalu Kaseto. Ini luar biasa sekali. Nah, lu dari dunia musik tiba-tiba masuk ke dunia komedi, terjun ke dunia komedi, kan nggak mudah, Andre. Iya betul. Kalau lu ngeband, lu mau panggung lu di mana, lagu lu sama. Iya benar. Ya kan. Nah kalau komedi kan kadang-kadang penontonnya sama aja, kita harus mikirin jokes yang berbeda. Berbeda, iya benar. Nah itu gimana? Lu sampai apa yang ngedorong lo gitu, maksudnya gue harus bisa. Ya karena ketika udah dipercaya di OVJ, gue belajarnya gimana sih, bener-bener proses. Jadi karena sering syuting, sering stripping kan waktu itu kan, lama-lama akhirnya itu alami ya, organik, numbuh sendiri gitu, keinginan dan kebiasaan itu tumbuh sendiri. Jadi gue belajar tektok, gue belajar ini punchline di sini, kalau mancing gini ya, itu akhirnya berjalan sesuai proses aja. Ya banyak sih teman-teman, jujur aja teman-teman OVJ itu sedikit banyak membantu gua juga gitu. Walaupun tidak secara langsung ngajarin ngelawak, tapi karena kita sering berinteraksi, akhirnya aura itu, ilmu itu masuk gitu. Dan lu menyerap itu. Dan gua menyerap itu. Kalau juga sama kan, kalau berkomedi sama lu gitu kan. Gua menyerap sampai saat sekarang ini pun gua masih tetap belajar. Iya, betul. Walaupun di Lapor Pak ini kita dengan formasi ini, gua tetap belajar berkomedi. Kayak Surya menurut gua itu juga sesuatu komedi yang keren sekarang ini. Bisa membawa kebiasaan orang sehari-hari kayak sasetan sabun apa segala macam jadi bahan jokes. Itu sesuatu yang baru. Jadi gue belajar lagi dari situ. Nyangka gak lo kalau Lapor Pak bakal? Dulu gue pernah berucap dalam hati gue pengen punya program sama Wendy.
Suatu saat bahkan gue sempat bilang sama Wendy, Wen kita mau ditawarin program bareng nih, tapi bukan lapor Pak dulu, ada ya beberapa kali, cuman nggak jadi. Dan alhamdulillah ketika kita bareng jadi sesuatu ya Wen. Jadi sesuatu. Itu terjawablah doa gue. Tapi lu nyangka lapor Pak bakal, ya alhamdulillah diminati sama semua kalangan, hampir semua kalangan. Trans 7 itu kan belum pernah ada acara yang hits lagi setelah OVJ, betul, iya kan? Betul. Begitu nih lapor Pak masuk, jadi gue kayak sesuatu yang, gue tapi kayak bangga sama diri gue. Gue apresiasi diri gue bahwa alhamdulillah gue pernah di OVJ, di Trans 7, abis itu gue cabut ke net. Di net ini talk show juga booming juga. Sekarang gue balik lagi ke Trans 7, gue booming lagi lapor Pak ketemu ini. Wah, aduh, alhamdulillah. Terima kasih ya Allah, terima kasih. Siapa partner di lapor Pak yang paling lu suka? Lu sih. Yang paling lu nggak suka? Lu. Ya, see, love and hate relationship. Ya gini, bener gue tahu. Oke. Jujur aja gue kalau dilapor Pak nggak ada dia, gue berasa ada pincang aja. Duh, nggak ada Wendy, kurang apa ya, kurang ada punch-nya, kurang ada pancingannya. Bukan gue merendahkan teman-teman yang lain, tapi memang kayaknya ada yang berasa pincang aja gitu. Ya karena kan kita udah biasa barengan, tiba-tiba ada satu yang kurang kan pasti berasa juga gitu. Tapi kan gue tadi udah kasih masukan sama lo ya. Nah lo, karena kan lo bilang lo nggak suka sama gue. Lu suka sama gue, lu juga nggak suka sama gue. Apa yang lu nggak suka sama gue? Yang gue nggak suka sama lo. Ini nih momennya kita ngobrol. Apa ya? Kadang-kadang Wendy itu terlalu strict sama konsep cerita gitu. Bagus sih itu, artinya dia orangnya disiplin gitu. Terus kalau misalnya ada sesuatu di situ yang kurang apa segala macam tuh, jadi kayak dijadiin masalah. Lu harus gak bisa ini gini ketakutan lu tuh luar biasa tinggi. Padahal mungkin belum tentu terjadi seperti itu. Tapi nggak apa-apa, itu bagus karena di samping memang itu juga mengkoreksi, mengevaluasi. Tapi itu juga sebetulnya menurut gua itu jadi sesuatu yang kalau gua kayak ngerasa, aduh Wen jangan kayak gitu lah Wen, harusnya Wen gitu. Tapi nggak apa-apa, lu orang memang perfeksionis. Gua akui itu. Lu memang orangnya strict juga, lu orangnya memang kalau begini harus begini gitu. Tapi ya itulah lu, ya nggak apa-apa juga, itu lagi-lagi. Gitu. Kalau gua mungkin orangnya terlalu santai kalau gue ya. Iya, Gua santai banget gue orangnya gitu. Santai tapi lama-lama ngantuk. Ya. Gitu dan gua nggak pernah ngobrol sama kayak gini sama Andre loh. Dan lu orangnya disiplin. Gua akuin lu disiplin banget. Misalnya di calling jam berapa dia udah standby. Itu sih menurut gua perfect. Gua aja merasa gua kadang-kadang suka telat gitu. Kadang-kadang beberapa kali gua dikomplain sama Wendy juga karena gua telat. Gua terima itu karena memang itu salah gua. Tapi secara disiplin memang dia orangnya disiplin banget. Di calling jam segini bahkan sebelumnya udah datang. Gitu. Gue misalkan di calling jam 9 pagi nih hari ini, gue jam 8 hari sebelumnya udah nyampe. Orang vendor kali gue. Karena dia ngeset mungkin ya, ngeset ini. Iya, ngeset semua. Tapi lu kalau ditanya pengen pensiun gak sih dari dunia komedi? Jangan. Kita dunia seni. Ada orang yang bilang semua orang ada masanya deh. Gua pernah ngomong begitu, dimarahin gue sama Haji Roma. Waktu gue podcast di rumah tempat Haji Roma, kan dia tanya kan, apa yang belum Andre pengenin? Udah semua sih Bang Haji, alhamdulillah ya. Sekarang tinggal maintenance yang ada, membesarkan anak-anak, terus ya paling di usia 50-55 pengennya sih udah santai. Oh jangan bro, jangan bos. Kayak saya nih, udah 70, tetap berkarya, tetap bikin podcast, tetap manggung. Gak boleh dibatasi kreativitas sampai kita menutup mata. Itu anugerah dari Allah. Dengan kita menikmati kreativitas kita, dan kita menggali terus kreativitas kita, itu akan justru malah membuat kita sehat. Jangan pernah berpikir berhenti, jangan. Fight terus. Itu baru tuh. Oh iya dong. Kayak saya sekarang sampai sekarang masih terus manggung, bikin podcast. Kalau bikin usia 70, ngapain lagi saya bikin podcast? Tapi itu tadi saya nggak bisa berhenti. Saya terus berkarya. Ini kan karya juga dia bilang podcast ini. Walaupun mungkin saya udah nggak pantas lagi ya, tapi ini karya yang saya buat. Udah keren. Berarti secara tidak langsung dari omongan Pak Haji itu
usia itu bukan batasan. Bukan batasan. Betul. Selama lu bisa membuka diri lu untuk menerima zaman yang baru dan hal-hal yang baru. Hal yang baru. Cuma mungkin batasannya adalah kita tidak bisa seperti waktu masih muda. Betul. Yang bisa ngambil stripping pagi sampai malam. Betul. Kita juga harus mengukur diri kita kan. Betul. Kesehatan kita. Ya kita ambil cukup-cukup aja tapi tetap ada gitu. Walaupun nggak seperti muda dulu. Itu yang dimaksud sih. Sementara di luaran sana juga mungkin ada stigma yang orang masih berpikir bahwa orang-orang awam apalagi ya berpikir bahwa lu cari kerjaan lain deh, lu cari usaha lain lah, lu usaha bikin usaha lain lah. Kan semua ada masanya, semua ada waktunya. Belum tentu lu laku terus. Tapi obrolan dari Bang Haji memang secara tidak langsung juga ada benarnya juga. Kalau kita membatasi diri kita, iya. Akhirnya dibatasi, ya terbatas. Contoh kalau dia bilang, kalau sampai kapan sih kalau belum tentu laku terus. Iya. Loh, Anwar Fuadi sampai sekarang sinetron terus tuh masih laku aja. Almarhum Haji Jojon. Sampai akhir hayatnya berkomedi terus. Nggak ada tolak ukurnya. Lu sampai kapan lu nggak laku-laku? Nggak. Nasib orang nggak ada yang tahu, takdir orang nggak ada yang tahu. Kentucky Fried Chicken berumur 70 baru dia sukses. Padahal kalau dipikir udah tua, belum tentu ada yang mau pakai dia atau dia bisa laku. Tapi buktinya meledak dia. Jadi menurut saya itu sebuah pandangan yang salah ya. Karya, kreativitas tanpa batas. Nah, lu ngebuka dirinya gimana, Dre? Ya, gua buat orang bukan. Maksud gua buat hal-hal baru, buat orang-orang baru. Kan kadang-kadang ada orang juga yang berpikir ada boundary antara ada yang senior junior lah. Jangan begitu. Gua nggak pernah begitu. Gua selalu merangkul siapapun yang bekerja sama dengan gua. Karena kita teamwork. Kalau sebutan senior junior itu kan hanya masalah usia. Iya, tapi ketika kita on stage bareng-bareng kita sama satu rata di situ. Gue sepakat dengan itu. Itu. Senior junior itu berlaku hanya untuk menghargai. Menghargai saja, iya. Tapi artinya kita nggak mungkin dong. Gue separah-parahnya lu, seinget gue nggak pernah ngeplak pala lu. Iya. Karena gue tahu biar bagaimanapun walaupun bedanya cuma mungkin 2 tahun 3 tahun ya kita ya, tapi gue tahu dia lebih tua daripada gue gitu. Ada boundary-nya di situ kan sebenarnya. Iya. Bukan lantas akhirnya jadi tembok tinggi yang membuat bahwa nggak bisa, lu nggak bisa main bareng sama gue. Nggak gitu, betul. Dan itu lu nggak akan survive ya. Iya, pada akhirnya menurut gue. Setuju. Lihat deh teman-teman yang mempunyai sikap seperti itu, insya Allah awet. Mas Parto, Om Indro. Itu orang-orang yang tidak ada membatasi junior sama senior, berbaur semua. Itu makanya langgeng. Juga. Seberapa bahagia lu Ndre sama hidup lu sekarang? Wah, alhamdulillah bahagia banget. Iya, udah pasti lah. Ada lagi nih. Snack Dre. Waduh, thank you. Sama-sama. Wih, bahagia banget gua, Wen. Kocak ya nih. Waduh, bisa begitu nih ada giniannya. Ini bisa, Andre. Wah? Ini bisa. Bisa dimakan. Nih, tuh bisa. Tuh bisa tuh. Bisa bukan bisa. Bisa. Gue nggak bilang bisa. Bahagia, Wen. Alhamdulillah bahagia. Gue selalu mensyukuri apapun yang gue dapatkan gitu. Memang lu orangnya easy going sih. Satu hal positif gue ngeliat lu tuh kayak ya itu tadi maksud gue lu se-easy going gitu. Tapi justru sebenarnya lu nggak tahu gue tuh orangnya perasa banget dan gue sensitif orangnya. Yang orang-orang nggak tahu sebetulnya gue tuh gampang tersentuh, gampang nangis gue sebetulnya. Gampang ngambek juga. Sesekali lah kalau itu ya. Karena di prediksi juga sering ngambek gitu. Kalau anggotanya nggak ada yang dengerin dia tuh. Emang anjing prediksi tai semua, bangke. Prediksi sebenarnya buat lu tuh apa sih, Ndre? Wah itu sih udah kayak tempat gua apa namanya bersenang-senang lah, melepaskan stres. Founder lah lu yang di situ itu ya. sih asik prediksi itu. Belum ada sejarahnya loh.
bikin kumpulan artis 13 orang seseru dan sekompak itu. Semoga seterusnya ya kompak ya. Amin. Jadi itu kebanggaan juga sih buat gua di situ ya, berteman dengan 13 orang yang beda-beda semua, beda profesi, tapi kita mempunyai toleransi yang sangat tinggi di situ. Itu kerennya Prediksi. Tapi memang jujur aja kalau Prediksi juga nggak boleh sering-sering ketemu. Karena kalau sering ketemu biasanya jadi bau. Kenapa? Ya kan ada istilah bilang begitu, deket bau, jauh wangi, gitu. Kalau keseringan ngumpul lama-lama jadi akhirnya banyak nanti terjadi konflik gitu loh. Kita menghindari gitu, makanya sesekali aja lah. Kalau udah kangen banget baru gitu. Tapi tetap di WhatsApp sih intens lah. Gitu. Gitu untuk menjaga keharmonisannya seperti itu. Sampai bisa kalah bahkan voli. Kenapa? Kita sebetulnya nggak kalah, Wen. Kita cuma kurang beruntung aja. Bener, secara permainan kita oke, keren gitu loh. Bukan karena lo. Kenapa gua? Kita udah pemanasan. Habis itu kita balik ke ruang tunggu, kita mau dengerin pengarahan dari coach kita, dari pelatih kita. Ini udah pakai skema. Ntar gini. Tiba-tiba sekonyong-konyong dia motong pembicaraan coach dan ngomong bahwa sebentar. Saya nggak setuju nih kalau toser itu harus jadi elemen penting. Jadi kalau misalkan kita nerima bola, jangan pikirin kita balikin ke toser. Kita amanin bola kita. Yang penting balik. Yang penting kita pukul. Oh nggak bisa, Andre. Volley udah didesain untuk ketika nerima, kita receive, kita kasih ke toser kasih ke spiker, smash. Itu indahnya volley. Iya tapi jadi beban. Nanti teman-teman yang nggak bisa gimana? Ya nggak apa-apa, Andre. Yang penting usaha dulu ke toser. Habis itu kalau ternyata bolanya melenceng, ya sudah, teman yang ada di situ kejar. Betul nggak? Itu fungsinya tim. Iya, tapi itu jadi beban, Wen. Nggak bisa, Wen. Jangan jadikan toser sebagai tujuan utama kita. Lah, itu tujuan kita sebenarnya. Makanya begitu bertanding, kalau teman-teman kan ada di situ kan. Teman-teman lihat nggak? Bagaimana rapinya The Actors untuk nerima bola, kasih ke toser, smash. Kita yang penting gue balikin bola. Buat Andre, dia ngomong 30 menit itu nggak ada artinya. Tapi buat ke-12 pemain itu menggerogoti di dalam diri kita. Gila, gua dikeroyok di situ lo gua. Dan emang karena lu salah nih. Dikeroyok 12 plus 1 coach 13 ngeroyok gua di situ. Padahal prediksi itu udah kita latihan udah bagus banget. Toser kita udah ada 2 toser. Surya sama Vincent. Nggak jalan. Tapi kita tuh menang di serve. Serve kita semua masuk. Kekuatan kita di serve tuh. Wendy, Gading, itu serve-nya bagus-bagus. Surya. Makanya banyak musuh kalah di serve. Iya, kalau cuma orang udah bayar tiket itu untuk melihat permainan volley, bukan orang lihat begini doang. Lagian masa lu 13 orang sama gua ngikutin gua. Kita nggak ngikutin lu, tapi lu sudah mempengaruhi permainan kita. Lu udah mempengaruhi permainan kita. Iya. Udah, dia sih nggak sadar. Cukup. Kenapa? Di Vindes juga udah dibahas begini. Udah jangan dibully gua. Gua nggak bully lu, Allah Akbar. Tapi itu pengalaman berharga sih, itu volley keren. Tapi kita memang fighter banget sih di volley itu. Ya begitulah prediksi. Oke. Satu kata yang mendeskripsikan hidup lu dari 0 sampai sekarang, Dre. Apa? Kerja keras. Ponakan, menyenangkan orang lain itu sebuah hal yang baik. Tapi jangan lupa, kita juga harus nyenengin diri kita sendiri. Wih, keren. Komen pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.